Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bisikin Bincang Asik Masa Kini. Nah, teman-teman semuanya tentunya di sini kedua kalinya bisa bertemu lagi dalam podcast Bisikin. Nah, sekarang kita kedatangan atau kita kehadiran dari teman kita Ismatul Hidayah. Bener ya nama lengkapnya ya? Iya, benar Ustadz. Oke, Ismatul Hidayah. Nah, Isma ini ngomong-ngomong berasal dari luar Pulau Jawa ya. Kira-kira tepatnya mana? Di Seram bagian barat, Provinsi Maluku, Ustadz. Oke, oke. Isma sendiri gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat, Ustadz. Ya, cuma kalau Isma memang perlu asupan semangat terus ya, bisa lebih semangat lagi ya, gitu ya. Oke, Isma, berarti Isma ini adalah perantau seperti itu. Yang mana perantaunya bukan dari kota ke kota ya, tapi ini udah melibatkan pulau ke pulau kayak gitu ya. Nah, itu Seram ya, Pulau Seram. Berarti misal ke Isma itu naik pesawat, habis itu masih harus nyebrang pulau lagi kan ya? Iya, benar Ustadz. Harus naik kapal lagi, baru sampai ke Pulau Seram. Oke, misalkan saya tuh nyampe di mana ya? Maluku ya, Ambon. Nah, dari Ambon Ya, misalkan di dari turun dari bandara itu ke rumah Isma tuh perjalanan kira-kira berapa lama? kurang lebih 3 jam setengah, Ustadz. Jadi dari bandara, kita naik kendaraan darat ke pelabuhan menuju tempat saya, pulau saya, itu selama 2 jam. Jadi 1 jam setengah perjalanan darat dan 2 jam perjalanan kapal feri, Ustaz. Oke, oke, ya lumayan jauh kalau seperti itu ya. Ada darat dan juga ada laut. Baik, baik. Nah, tentunya jadi pertanyaan juga khususnya bagi saya pribadi, kenapa bisa kuliah ke Malang kayak gitu ya. Apakah di sana ya tentunya ada kampus ya kayak gitu, pasti ada kayak gitu. Dan kenapa tidak memilih di sana? Kenapa memilih untuk merantau ke Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur? Ya, yang pertama motivasinya itu dari perkataan Imam Syafi'i, Ustaz. Yang bunyi syairnya tuh gini. Tidak ada kata santai bagi orang yang berakal dan beradab. Dan bepergianlah dari kampung halaman dan merantaulah. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya niatkan Ini jaringannya Isma tertarik kayaknya, dengan. jaringannya kayak terputus-putus. Oke, gimana nih? Iya, Silakan Ustaz. lanjutkan. Silakan lanjutkan. Tadi dari mana ya, Ustaz? Yang Dari terputus. Imam Syafi'i ya kalau nggak salah. Oh Atau iya, Imam Syafi'i itu pernah bersyair gini, Ustaz. Tidak ada kata santai bagi orang yang berakal dan beradab. Dan bepergianlah dari kampung halaman dan merantaulah. Bepergianlah, maka kamu akan mendapatkan ganti orang-orang yang kamu tinggalkan. Intinya seperti itu. Itu salah satu motivasi saya kenapa saya mau merantau, Ustaz. oke. Nah, tentunya juga selain itu ada faktor lain. Apakah memang memilih di UIN Maliki ini dirasa, wah ini kayaknya kampus bagus atau lain sebagainya gimana kalau terkait itu? Kenapa Iya, kok jadi memilih UIN? awalnya, oh kenapa kok memilih UIN? Jadi saya itu kan nggak pernah mondok ya Ustadz, dan pengen banget jurusan bahasa Arab. Dan kampus satu-satunya UIN yang ada di Indonesia yang mewajibkan wajib mondok atau ma'had setahun tuh cuman UIN Malang. Jadinya memilih UIN Malang dan pendidikan bahasa Arab sebagai pilihan untuk merantau, Ustadz. Oke. Namun tentunya ketika kita merantau seperti itu membutuhkan kemandirian. Nah, itu hal yang sangat mutlak kita miliki ketika kita ada di perantauan. Dan untuk Isma sendiri, memang apakah dalam keluarga itu sudah mandiri Isma sendiri sehingga ketika Isma sudah berada di perantauan,
ya akhirnya jadi fighting, jadi bisa seperti itu. Berbeda kan biasanya kalau kita terlalu dimanja akan butuh adaptasi lebih lah ketika kita itu ada di perantauan. Nah, kalau Isma sendiri seperti apa? Kalau saya sendiri untuk merantau sama sekali belum pernah Ustaz, karena dari kecil sampai besar sebelum kuliah itu di kampung halaman terus. Tapi meskipun di kampung halaman saya dituntut untuk mandiri, untuk bisa melakukan suatu hal tanpa tanpa dibimbing, diperbolehkan untuk mengambil keputusan sehingga ketika nggak usah Ya, khawatir. Itu sih yang menjadi penguat saya, Ustaz. oke, oke. Iya, kalau di saya ini Isma videonya terpotong-potong terus ya. Apakah mungkin ini masalah jaringan atau seperti apa? Nah, kalau ini sudah mulai bergerak lagi. Kalau Baik, Ustaz. tadi wajahnya nggak bergerak soalnya. Oke. Berarti memang sudah terlatih dari keluarga sehingga ketika ada di perantauan bisa leluasa kayak gitu ya, sudah bisa mandiri. Tapi terkait Isma sendiri, berarti nyampe Malang itu tahun berapa ya? Tahun 2021, Ustaz, masih masa COVID. Ya, itu berarti 2021 bisa dibilang lagi apa ya? Lagi pesat-pesatnya COVID itu ya. Lagi banyak-banyaknya Iya, COVID pada benar, waktu itu. Ustaz. Oke, nah kalau Isma sendiri tentunya eh, kenal dengan saya ya salah satunya belajar dakwah kayak gitu ya. Saya juga menjadi Iya, pertanyaan gitu loh untuk diri saya sendiri waktu itu eh, tahu MTD kayak gitu ya. Bahkan waktu itu MTD juga belum berdiri kayak gitu ya, belum ada kepengurusan. Nah itu Isma sendiri tahu dari siapa? kalau saya dari Kak Didi, Ustaz. Jadi Kak Didi dulu tuh tanya siapa yang minat di bidang syarhil, karena kebetulan waktu SMA saya ikut syarhil, jadi saya nge-replay pesannya Kak Didi dan akhirnya dimasukkan ke grup MTD Malang Raya. Itu Waktu Ustaz hanya awalnya. grup WA saja ya waktu itu belum berdiri secara resmi. Ya, Ya, oke. Dan benar di Ustaz. situ akhirnya eh, saya lupa ya ada kegiatan apa waktu itu. Tapi intinya saya itu mengajak anak-anak yang mau belajar waktu itu di UIN dan yang hadir salah satunya waktu itu ya Isma dan kawan-kawan kayak gitu. Namun ya memang karakter Isma yang lemah lembut dan lain sebagainya itu saya merasa eh ya mungkin kan ada juga yang biasanya sekali hadir terus anak tersebut ngilang kayak gitu. Saya sebenarnya eh, cukup suudzon juga ya jadinya. Maksudnya ini mungkin nanti malah ngilang juga kayak gitu ya Kak Isma. Cuma herannya saya ternyata Isma itu bertahan ada kegiatan ikut, ada kegiatan ikut dan lain sebagainya. Padahal waktu itu yang minat sedikit, yang hadir sedikit. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat Isma itu jadi istiqomah setiap ada kegiatan hadir-hadir? Sebenarnya apa sih yang pengen dipelajarin kayak gitu loh, motivasinya? Iya, jadi motivasinya hmm, orang tua saya tuh selalu berpesan jangan pernah jangan pernah putus asa atau jangan pernah khawatir dengan keberadaanmu dimanapun karena Allah dimanapun itu sama gitu. Jadi dan ada salah satu pepatah Arab yang bunyinya gini Ustaz, al-ilmu yumnihuna al-quwah. Ilmu itu menjadikan kita kuat ditaghyir hayatuna lil afdol untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jadi ketika ada majelis ilmu atau tawaran yang itu ada kaitannya dengan ilmu, saya sangat antusias Ustadz. Jadi waktu malam itu langsung saya pergi padahal saat itu juga ada rapat di Mapna karena saya salah satu pengurus waktu itu, tapi saya tinggal karena kekepoan saya dengan ajakan Ustadz ini gitu terkait dengan dakwah.
Oke, oke. Ini saya kalau mendengar Isma ini jujur saja serasa jadi mendengarkan tausiah seperti itu ya. Karena perlu teman-teman tahu bahwa Isma memang jurusan bahasa Arab. Jadi kemahirannya memang di situ, kefasihannya memang seperti itu kayak gitu ya. Kalau saya sendiri malah memang di sastra Indonesia. Tapi ngomong-ngomong kalau Isma pendidikan atau sastra? Kalau saya pendidikan, Ustadz. Pendidikan. Berarti nanti outputnya Pendidikan. ya jadi guru seperti itu ya. Iya, insya Allah, Ustadz. Oke, oke. Kemudian untuk Isma sendiri, kalau untuk menekuni seperti bidang dakwah, bidang MSI, pada mulanya dulu kalau Isma MSI dulu kah, atau dai dulu kah, atau apapun itulah mungkin yang menjadi bakat di public speaking, entah itu mungkin di MC. Nah, kalau Isma sendiri awalnya apa, belajar apa, dan itu kapan? Kalau dari saya sendiri itu sejak dari kelas 1 SMA, Ustadz. 1 SMA itu pertama MC dulu, belajar MC, kemudian disuruh MC, MC pernikahan, MC Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kemudian ada tawaran untuk menjadi sari tilawah di MSQ tingkat kecamatan, Ustadz. Tapi Hamin berapa, Hamin seminggu kalau nggak salah itu, terus saya dijadikan diganti ke bagian tilawah. Akhirnya saya tilawah di MSQ itu dan lolos sampai tingkat kabupaten saja. Itu berjalan selama 2 kali MTQ di Kabupaten Seram bagian Barat, Ustadz. Nggak lolos sampai di provinsi. Terus untuk bidang dakwah, saya pure belajar dari Ustadz Bahri sendiri. Berarti awal mulanya Pure dari dari Ustadz Bahri. MC, kemudian MSI seperti itu ya. Iya, benar, Ustadz. Oke. Terus untuk Isma sendiri masuk atau kuliah di UIN ini melalui jalur apa dulu? Apa tes atau rapor? Kalau saya dari jalur rapot, Ustadz. Oh, berarti kalau dulu, kalau zaman saya sih dulu senam PTN ya, SNPTN. Kalau Isma sama. Iya, sama, Ustadz. Sebutannya masih sama. Oh, oke, oke. Cuma dulu Isma mungkin tidak ada apa ya kalau istilahnya UIN itu PBAK ya, Iya, ada offline. tapi online, Ustadz. Iya, Iya, online. maksud saya yang offline nggak ada ya. Iya, benar, Ustadz. Nggak ada. Ya, karena masa-masa COVID pada waktu itu. Dan Isma juga sudah tidak merasakan apa itu ujian nasional kan ketika SMA atau MA itu. Iya, benar, Ustadz. Langsung lulus waktu itu. Karena kalau lucunya ya, kalau apa ujian nasional itu ya bukan lucu sih, tapi eh, yang bikin unik lah mungkin bahasanya seperti itu ketika menjelang untuk biasanya masjid-masjid itu ramai. Masjid-masjid ramai kenapa? Karena kebanyakan istighosah mengharapkan nilai yang Masya Allah. besar. Seperti itu. Oke, saya jadi batuk ini ya. Oke, Isma. Isma sendiri melalui senam PTN dan saya rasa untuk bisa keterima di UIN pastinya itu tidak mudah ya kayak gitu. Yang mana ada usaha dohir dan batin. Kalau batin ini ya mengenai keberuntungan. Gimana sih? Dan tentunya bagi orang tuanya pun ya, saya rasa mungkin mempertimbangkan, apalagi Isma mungkin anak kan kalau nggak salah dua ya, dua saudara putra dan putri dan Isma sendiri kan yang putri dan itu harus merantau. Nah, untuk Isma sendiri apakah keluarga masih ada perdebatan atau seperti apa? Perjuangannya lah untuk bisa kuliah di UIN ini kira-kira ada atau mulus-mulus aja? Kalau untuk perjuangan masuk UIN atau merantau, saya izin dari kelas 2 SMA, Ustaz. Jadi saya izin ke orang tua. Akhirnya orang tua bilang, kalau emang kamu serius, maka tunjukkan keseriusanmu. Dan dari situ saya menekuni, benar-benar menekuni dan mendalami bahasa Arab. Sampai saya waktu itu lomba di Jakarta. Di Jakarta lomba bahasa Arab, kemudian pulang.
Dan itu kan kalau di daerah saya masih terkena gempa ya Ustadz, ya masih ada gempa juga, kemudian nenek saya meninggal, terus waktu proses menuju ke SNPTN itu saya menyiapkan diri dengan mengikuti kursus online selama 3 bulan berturut-turut dan itu setiap hari belajar bahasa Arab. Dan beberapa hari atau beberapa bulan yaitu sebelum keberangkatan saya tuh sempet nggak bisa jalan Ustadz. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kaki ini tiba-tiba kayak ada luka-luka berdarah gitu Ustadz. Entah karena apa. Tapi dari orang tua selalu mensupport. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berangkat ke Malang dengan sendiri tanpa ditemani orang tua karena waktu itu keadaan COVID juga. Saya memberanikan diri dan memutuskan diri untuk berangkat sendiri. Dan tentunya harus meyakinkan orang tua kalau kita tuh bisa gitu. Ustaz. Oke, oke. Ya, tentunya apa ya, pasti ada perjuangan lah ya, sehingga sekarang bisa di Malang. Terus kalau untuk Isma sendiri sekarang apa tuh kesibukannya? Kan sudah semester akhir. Iya Ustadz, kalau sekarang kesibukannya ada ngajar di beberapa tempat Ustadz. Tapi yang paling banyak itu di ngajar online di lembaga kursus bahasa Arab. Baik, oke. Dan perlu teman-teman ketahui yang mungkin sekarang lagi menyimak ya, bahwa Isma ini merantau dan sudah lama tidak pulang ya. Sudah lama tidak pulang. Setelah saya tanya, ya memang sengaja Isma itu nggak pulang karena memang biaya yang tidak sedikit ketika pulang ke Ambon seperti itu. Namun beberapa waktu lalu Isma pulang. Beberapa waktu lalu Isma pulang, yang mana eh, Isma pulang tentunya ada alasannya ya, karena waktu itu ibunya sakit, betul ya kira-kira. Nah, Iya, benar Ustadz. Jadi ya, tapi kok jadi itu hal yang berbinar-binar sangat matanya penting jadinya. ya. Kena sih Ustadz. Ya, itu gimana tuh? Karena ya cukup cukup drama juga kan waktu itu saya ada apa ya, kita tuh kayak ada kegiatan gitu sehingga Isma tuh kayak harus pulang kayak gitu. Saya lupa juga tuh apa. Iya Ustadz. Jadi itu saya sudah nggak bisa mikir lagi. Soalnya waktu ditelepon berkali-kali sama adik itu kan nggak dikasih tahu apa-apa. Jadi saya taunya tuh pas mau masuk sekolah, mau masuk kelas ketika masih asistensi mengajar di sekolah saya, MAN 2 Kota Malang itu. Terus pas mau masuk kelas tuh tiba-tiba ini dikabarin kalau ibu sakit. Saya kira kan sakitnya kayak biasa aja gitu, Ustaz. Terus pas lihat storynya storynya saudara, kok sampai kayak di oksigen gitu ya Allah langsung kayak, wah gimana ini masuk kelas apa enggak? Tapi di situ saya berusaha profesional untuk tetap mengajar dengan baik. Setelah itu saya langsung pulang, sudah maksudnya pulang ke asrama, udah kayak gimana ya, pikiran banget gitu. Terus akhirnya saya pergi ziarah Ustadz ke Surabaya. Saya ziarah, intinya saya di situ kayak ini yang terbaik gimana ya Allah? Apakah saya harus pulang atau harus gimana? Karena kan ibu saya nggak pernah sakit yang seperti itu. Dan saat perjalanan pulang tiba-tiba Bapak tuh WA saya, besok pulang ya, nanti dipesankan tiket. Oh ternyata ini jawabannya. Dan itu pas bulan Ramadan, Alhamdulillah langsung besoknya saya pulang. Ya, jadi bagi yang di rumah sebenarnya kalau kami ini antara saya dan Isma sebenarnya sudah dekat ya, antara guru dan murid seperti itu. Jadi karakter Isma ya saya juga udah tahu. Dan tadi juga sudah berlinang sedikit apa ya, sedikit hampir jatuh lah air matanya. Hanya saja tadi saya eh, tertawa itu bukan saya tidak mempunyai empati, tetapi memang karena kedekatan saya dengan Isma, jadi ini seakan-akan kalau bagi saya sih
yang itu sudah lewat seperti itu, yang itu sudah lewat, dan saya sendiri pun juga merasakan kesedihannya pada waktu itu karena tiba-tiba ya waktu itu Isma harus pulang, karena kalau prinsip Isma sendiri yang saya tahu bahwa ya kalau pulang tuh kasihan katanya, kasihan ke orang tuanya, dan kan juga apa ya, biayanya nggak murah kan. Dan mungkin kalau saya cerita, saya juga pernah dengar bahwa ibunya Isma tuh ternyata kangen gitu ya ke Isma, rindu ke Isma. Dan beberapa waktu atau beberapa momen kan katanya menanyakan Isma kan yang sudah lama nggak pulang. Bener nggak kira-kira itu informasi tersebut? Iya, benar Ustadz. Sangat benar. Jadi gimana? Maksudnya ibunya bener-bener bener apa menunjukkan kalau bener kangen dengan Isma tuh ke 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 ayahnya atau ke siapa seperti itu. Kalau menunjukkan kangen sih kayak ada yang bertanya tentang saya, itu nanti kata orang-orang ibu saya langsung menangis, Ustadz. Jadi ketika saya pulang, banyak orang-orang itu yang kayak menangisi saya. Saya kayak, loh kenapa? Alhamdulillah akhirnya pulang gitu. Jadi saya juga merasa bersalah. Dan sebaliknya ketika Isma itu dibahas soal ibu, saya rasa Isma itu akan sedikit mudah untuk eh, terharu seperti itu ya. Contohnya, salah satu contohnya seperti tadi, belum saya singgung terkait orang tua, tiba-tiba sudah berkaca-kaca aja gitu ya. Oke. Tapi sekarang gimana keadaan beliau, sudah sehat tentunya ya? Alhamdulillah sehat walafiat, Ustadz. Dua-duanya. Tapi kalau boleh tahu kan, contohnya seperti saya, rumah saya itu di Lumajang, Jawa Timur. Nah, di sana itu ya pekerjaan orang-orang di sana adalah petani kayak gitu ya. Petani dan apa? Ya di sawah, di ladang kayak gitu. Nah, kalau untuk di daerah Isma sendiri yang mana itu mungkin pesisir ya kayak gitu. Di sana rata-rata pekerjaan orang sana apa? Kalau di daerah saya, di desa saya itu rata-rata petani padi, Ustadz. Jadi mayoritas sebagai petani padi. Namun yang rumahnya dekat pantai, ya mereka jadi nelayan gitu. Kalau Jadi Isma rumah saya sendiri, itu dekat sawah sama dekat pantai. oh Gimana, berarti Ustadz? tengah-tengahnya ya, dekat sawah, dekat pantai gitu. Iya, benar, Ustadz. Kalau orang tua saya sendiri itu petani padi, Ustadz. Petani padi, oke oke. Dan Isma juga apa ya? Ternyata ada darah Jawanya ya, kalau tidak salah ya. Itu dari mana ya, guys? Iya, dari Trenggalek, Ustadz. Transmigrasi tahun 54 di Tanah Maluku. Jadi sebutannya kampung saya itu Tanah Jawa di orang Jawa di Tanah Maluku gitu. Kampung Jawa di Tanah Maluku. Dan orang-orang di sana bahasa kesehariannya itu bahasa apa? Bahasa Maluku atau bahasa Jawa? Kalau yang orang-orang perantauan, keturunan perantauan itu rata-rata Jawa, Ustaz. Tapi kalau orang yang asli sana memang bukan perantau, mereka menggunakan bahasa daerah, daerah Ambon, bahasa Ambon. Oke oke oke. Ya, tapi perbedaan kultur kira-kira tentunya ada ya. Atau Isma merasakan ya masih sama karena Isma sendiri ada turunan dari Jawa. Tapi kalau yang Isma rasakan sendiri perbedaan kultur antara di rumahnya dan ke sini tentunya ada. Kira-kira apa itu ya? Kalau memang ada perbedaannya, Apa kebiasaan. ya, Ustaz? Perbedaan atau kebiasaan mungkin lebih ke bahasanya aja sih Ustadz. Tapi kalau yang kultur gitu yang nggak beda jauh. Karena kan di sana juga pakainya budaya-budaya Jawa, budaya dari Jawa. Jadi kurang lebih hampir sama. Oke oke. Dan sekarang Isma sendiri selain ngajar tentunya masih anu ya, sebagai mahasiswa aktif ya. Iya, masih.
semester 8 menuju semester 8 Ustadz. Oke, oke. Ya, semoga bisa segera menyelesaikan tanggungannya ya. Tapi kalau Amin punya ya rabbal cita-cita alamin. 14 semester ya terserah, nggak apa-apa sih kalau memang mau lanjut. Ini Isma putus lagi. Apakah suara saya terdengar? Oke, Gimana Ustadz? Tadi terputus. ya, ya. Ini tapi Isma lagi di Malang kan ya? Iya lagi di Malang Ustadz. Di asrama. Oke. Dan saya mendapat fakta menarik mengenai Isma yang katanya kekunci di kamar mandi ketika mau mengisi acara. Detailnya seperti Iya, apa itu? Kok bisa kunci apalagi ketika mau tampil kayak gitu ya? Itu apa beberapa kata lucu lah kalau dibilang kayak gitu. Kekunci di kamar mandi ketika mau tampil. Kok bisa? iya Ustadz. Jadi ceritanya gini. Dulu waktu entah saya lupa semester berapa, saya diamanahi sama ustazah saya selaku dosen juga di UIN Malang untuk menjadi MC di pondok beliau di Blitar. Kemudian Hamin berapa menit mulai acara, enggak, setengah jam mulai acara, kurang setengah jam mulai acara, saya itu kebelet Ustaz. Akhirnya saya ke kamar mandi. Dan saya nggak tahu kalau kamar mandi itu kan punya santri gitu, jadi nggak usah dikunci santri putri. Dan akhirnya saya kunci. Di situ saya teriak-teriak selama kurang lebih 20 menit nggak ada yang nyaut. Saya sudah pasrah. Sementara orang-orang di luar itu kayak udah nyariin saya kemana, dikiranya kabur. Terus akhirnya ada salah satu santri yang masuk ke kamar, terus bilang gini, oh ini MC-nya kekunci di kamar mandi gitu. Akhirnya orang-orang panik dan berusaha membukakan pintu saya, Ustaz. Itu itu kalau dua Gitu puluh menit bukan ceritanya. waktu yang sebentar itu ya. Iya, Berarti di kamar mandi itu sampai guling-guling atau sampai rebahan itu. Kan kan ada ada barang yang namanya HP gitu ya. Tentunya bisa menghubungi. Pas lagi nggak bawa kah? iya, saya nggak pernah bawa HP ke kamar mandi, Ustaz. Iya juga sih ya. Dan waktu itu bagaimana? Maksudnya kok bisa kekunci dalam artian ya kan kekuncinya itu kenapa? Apa karena bisa dibuka dari luar aja, dari dalam nggak bisa? Seperti itu kah? Atau ya gimana ya jelasinnya kan? Kadang juga ada yang eh, kekunci otomatis kayak gitu. Itu gimana kalau yang Isma harus dibuka dari luar gitu dah? Kalau yang kunci saya tuh sebenarnya bisa dibuka dari dalam, tapi karena dia kayak tertutup gitu, Sat. Jadi saya kalau ngekrek tuh kebanyakan, jadi sampai dia masuk dan nggak bisa ditarik lagi. Sudah apa? Sudah ke dalam banget. Akhirnya yang dari luar itu dipotong pakai pisau kalau nggak salah apa pakai apa itu. Gitu kuncinya dipotong. Ya, ya lain kali lebih hati-hati ya. Kalau lagi gak ada acara sih gak masalah meskipun 1 jam ya. Tapi kalau ada masalah kan tentunya malah acaranya nanti yang dirugikan. Oke, eh, untuk Isma sendiri gimana? Kan tentunya mungkin kalau untuk eh, kuliahnya beberapa bulan seperti itu mungkin sudah akan selesai. Gitu. Kira-kira setelah selesai kuliah di Malang, akan lanjut di Malang atau akan pindah atau kembali ke kampung halaman atau bahkan menemukan tambatan hati yang mana nanti bisa resepsi seperti itu. Gimana? Kalau saya insya Allah setelah S1 ini
rencananya mau melanjutkan lagi di UIN Malang, Ustaz. Mohon doanya saja. Harus apa di UIN Malang atau mungkin kampus lah, mau kampus lain gitu. Enggak, tetap di UIN Malang, Ustaz. PBA UIN Malang. Oke, oke. Tapi kampusnya yang di mana? DBA kalau S2 itu tetap di kampus pusat atau di kampus 3? Yang di kampus 2, Ustaz, di Batu. Oke, Yang oke. di Batu. Oke, oke, kalau Isma sendiri sebenarnya eh, dalam bidang dakwah dari beberapa waktu lalu memang sudah mengikuti ya seperti itu. Bagaimana ketika berjuang mengikuti lomba sampai ke Tulungagung dan lain sebagainya. Eh, Hal-hal positif yang Isma dapatkan ketika mengikuti lomba itu selain prestasi apa aja sih kira-kira kalau menurut Isma? Hal positif yang saya dapatkan selama mengikuti lomba, yang pertama itu mental, Ustadz. Terutama pasti ketika kita semakin sering tampil, mental kita tuh semakin berani dan semakin terlatih. Kemudian yang kedua, strategi. Strategi dalam perlombaan. Kayak kita bisa melihat lawan kita bagaimana, terus kita tuh apa sih yang menjadi kelebihan kita itu kita tunjukkan seperti itu. Kemudian yang ketiga tentunya relasi ya Ustadz. Bisa kenal Oke, ini positifnya. masih terputus. Jadi tidak kedengar. Yang kedua relasi, mungkin bisa dilanjutkan. Yang kedua relasi tadi keputus. Oke, guys, ini masih kendala jaringan. Ini apakah sudah terdengar suara saya? Oke, ini Isma masih keluar room dulu. Kita tunggu untuk join kembali. Ya, seperti inilah ketika kita podcast dalam dalam kondisi online. Jadi tentunya ada aja masalah mengenai jaringan. Oke, Isma, apakah sudah bergabung kembali? Kita tunggu dulu. Oke, sudah ya. Sudah terdengar suara saya. Sudah Ustadz, sudah jelas. Oke, tadi sampai di relasi. Apa? Berarti mendapat relasi atau gimana? Ya, tentunya mendapat relasi yang lebih luas ya Ustadz. Dan rata-rata teman-teman yang juara itu memang sudah melalui proses yang panjang. Kalau ibarat apa ya, ibarat makanan mereka tuh sudah menjadi coklat, saya masih jadi remahan rengginang gitu, Ustaz. Jadi ya masih belum pantas lah daripada mereka. Ya, kalau seperti itu tugasnya adalah memantaskan, jangan malah menyerah seperti itu. Biasanya ketika kita mengikuti lomba, akan ada terbagi beberapa orang yang mana orang tersebut adalah peserta. Yang peserta itu biasanya bisa menatap dewan juri, ada juga yang tidak bisa menatap dewan juri. Maksudnya menatap mata dewan juri seperti itu ya. Nah, kalau Isma ini tipe peserta yang bisa menatap mata dewan juri atau yang enggak, karena kan biasanya tiap peserta itu beda-beda kayak gitu. Ada yang berani, ada yang enggak berani. Nah, kalau Isma ini gimana terkait itu? Kalau menatap dewan juri berani, yang penting bukan orang yang saya kenal, Ustaz. Kenapa? Kenapa? Contohnya teman gitu. Karena ya contohnya orang yang saya kenal gitu jadi juri. Berat. Nanti tuh ada kayak perasaan gimana gitu, agak lain gitu, Ustaz. Nggak bisa dijelaskan.
Misalkan lebih ada temennya yang melihat seperti itu, jadi penonton. Kalau melihat temennya kira-kira berani apa enggak? kalau melihatnya dari jarak jauh berani Ustaz, tapi kalau deket banget, dekat gitu, ada gimana ya? Lebih malu tampil di depan orang yang dikenal daripada yang enggak, Ustaz. Ya, betul. Karena saya pun juga begitu. Sebab ketika kita tampil di depan teman, yang kita akan ketemu lagi dengan orang itu, dan kita ada kesalahan, sehingga kayak akan diceng-cengin kayak gitu ya. Beda halnya kalau ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, ya ketemunya kan cuma waktu itu gitu loh. Jadi setelah itu bisa cepat move on, misal kita ada kesalahan ya. Mungkin kayak gitu ya. Oke Iya Isma, benar. karena kita juga tidak perlu lama-lama podcast pada kali ini, namun tentunya insya Allah ini akan menjadi jejak digital kita gitu loh. Agar bisa dilihat mungkin ya 1, 2, 10 atau 50 tahun lagi ini mungkin akan bisa tetap dilihat seperti itu. Maka dari itu agar kita semua yang menyimak ini mendapatkan sesuatu motivasi dan lain sebagainya. Sekarang saya minta untuk Isma memberikan closing statement yang mana closing statement tersebut tentunya eh, mungkin Isma bagaimana cara eh, tips bagaimana cara merantau di seberang pulau atau cara lomba atau lain sebagainya, silakan untuk Isma persiapkan. Jadi tentunya closing statement tersebut bisa teman-teman lihat bahwa tentunya segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada perjuangan dan perjuangan itu tidak mudah sehingga akan menghasilkan sesuatu yang manis dan itu akan menjadi cerita indah di masa depan. Nah, kira-kira kalau untuk Isma sendiri apa nih closing statement yang ingin disampaikan untuk Sobat MTD yang sekarang lagi menyimak? Oke, pesan ya buat Sobat MTD dimanapun kalian berada. Jika ingin merantau dimanapun, entah itu di luar pulau, di luar negeri, dan lain sebagainya, jangan pernah lupa dengan orang tua. Jadi, orang tua dan guru ya. Jadi, sejauh apapun kalian merantau, jangan lupa minimal memberi Al-Fatihah untuk orang tua dan guru. Karena tanpa mereka, kalian tidak bisa menjadi apa-apa dan tidak bisa melangkah sejauh ini. Kemudian, ketika kalian ingin mengetahui sesuatu, baik itu ilmu yang sudah kalian ketahui sebelumnya maupun yang akan diketahui seperti ilmu dakwah, ilmu tilawah, dan lain sebagainya, kemudian mau mengikuti lomba, jadikan diri kalian itu gelas kosong. Karena ketika kalian menjadi gelas kosong, dimanapun tempatnya, maka gelas itu akan terisi dengan suatu hal yang baik dari tempat tersebut. Terus ketika kalian gagal, jangan pernah menyerah karena itu hanya baru langkah awal. Qad yuakhirullahul jamil liyaja'alahu ajmal. Terkadang Allah itu mengakhirkan keindahan untuk menjadikannya lebih indah gitu. Seperti yang Ustadz Bahri juga pesankan ke kita, anak-anak MTD, tetap semangat dan rendah hati di keadaan apapun. Gitu aja, Ustadz. Oke, terima kasih ya tentunya untuk Isma yang sudah meluangkan waktunya pada kali ini. Ya tentunya semoga harapan dari Isma sendiri tercapai, sukses selalu dan berkah selalu. Terima kasih ya Isma. Terima kasih Oke, kembali, Ustadz. baik untuk teman-teman semuanya, khususnya Sobat MDD, tadi kita sudah berbincang dengan salah satu anggota atau sesepuh dari MDD, yang mana beliau ini sudah banyak pengalaman dan tentunya berbagi terkait
bagaimana cara kita merantau. Kita ketemu lagi di podcast Bisikin selanjutnya, yang mana nantinya kita akan berbincang dengan teman-teman, baik itu dari MTD ataupun dari luar MTD. Itu saja, dan kita ketemu lagi di Bisikin selanjutnya, podcast Bincang Asik Masa Kini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.